Hahaha. Ya, balik lagi dan Bang cepet banget lu konten. Ya nggak apa-apa guys, soalnya nanti malam ada kejar konten satu lagi. Jadi kita cepet-cepetin aja ya, karena berhubungan sebentar lagi halving juga. Jadi kita push, kalau bisa sehari 3 konten kita gaskan, oke? Nah, jadi inilah dia yang selalu aku notice dari jauh hari kayak gitu. Dan pertanyaannya itu kita kan nggak tahu ya sampai kapan dan di mana kayak gitu. Nah, ini tuh baru kejadian guys. Dan muncullah kata-kata yang kayak gini ya. Inilah yang kata-kata yang diinginkan semua bandar ya. Halving itu bohong. BTC akan terjun nancap ke bawah tanah. Ya, dari sini kita udah tahu kalau ini adalah perkataan dari seorang yang udah hopeless, mungkin sangkut di pucuk gitu ya. Waktu hijau FOMO ya, bacot gitu ya. Ayo Bitcoin terbang, lah nggak ada nih koreksi, ini up only bla 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 ya. And then kalau kita lihat sekarang kejadiannya parah, lumayan parah. Altcoin rata-rata di atas 5% semua dan porto aku lumayan minus juga ya. Tapi ya syukurnya kita ketolong dengan gratisan daripada apa namanya Ena ya. Makasih ya Ena udah ngasih gratisan ini yang tadi. Ini udah kalau nggak salah udah 30 jutaan. Tadi ini 0,54, sekarang harga Ena itu udah di 0,6. Ini makasih banget sama Binance yang ngasih event kayak gini ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum punya BNB, yang belum privilege ya, kalau kalian punya BNB ya minimal kalian hidup sekali harus punya BNB lah, 1 biji ya. Itu adalah privilege kalian bisa dapat koin secara gratis, naiknya gila-gilaan. Dan yang belum punya Binance langsung saja ya, apalagi wah bang kayaknya punya lu affiliatesnya lebih keren ya, lebih banyak bonusnya. Teman-teman buat akun baru aja, langsung daftar menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback 20% dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan. Nah, jadi di Binance ini benar-benar super keren guys, bisa ngasih yang kayak gitu ya. Kalau market lain kayaknya belum tentu ada gitu, tapi ya ada beberapa hal yang mau aku sampaikan juga di video besok kayak gitu. Nah, banyak yang nanya, Bang ini udah bisa serok atau belum kayak gitu. Ya sesuai yang aku bilang kemarin, funding rate itu adalah menjadi salah satu alasan. Dan daily ini wah sayang banget guys, aku nggak nge-short, itu bener-bener kacau banget ya. Harusnya dari tadi malam aku udah kepikiran tadi malam mau entry short, udah aku gambar, cuman aku cancel lagi di sini ya. Aku udah gambar tadi malam, aku cancel lagi tuh gambarnya. Kenapa? Karena aku mikir wah ini bahaya juga nih, si bandar bilang ada kemungkinan naik dulu ke 74 dan ternyata si bandarnya salah. Apakah kita menyalahkan dia? Tidak, teman-teman. Kemarin di 73 dia udah bilang exit sekarang. Waktu 61 dia bilang entry sekarang. Udah dua benar ya. Nah, kalau di sini salah ya it's okay lah. Dia juga manusia, guys. Wells itu juga manusia yang kalau kalian bunuh dia juga punya darah dan dia juga bisa mati kayak gitu. Jadi jangan bodoh gitu ya. Nah, jadi ya aku minusnya di sini aja sih. Aku bukannya sangkut atau liquid ya, karena aku nggak nge-short gitu. Dan long positions aku itu ribuan persen dan belum kena SL plusnya karena aku ngelong dari bawah banget gitu. Jadi ya tinggal nunggu lagi lah kapan entry long terbaik. Oke? Nah, jadi ya sesuai yang aku bilang, semua halving itu ditujukan, sebelum halving naik itu ditujukan untuk memboncoskan, membunuh para retail bodoh yang contohnya tuh kayak gini. Ini sorry banget ya, sorry to say ya. Soalnya ini kelihatan banget dari gaya bicaranya. Yang mana orang selalu menantikan PHC, pre-halving correction, untuk masuk dana besar-besaran, aliran dana besar-besaran ke dalam market. Dia malah pasrah, dia malah hopeless. Kenapa? Duitnya udah sangkut duluan di atas. Kenapa tadi terjadi? Ya karena FOMO, karena makannya orang-orang yang teriak-teriak, wah ini up only, wah ini akan naik aja terus, wah ini nggak bakal koreksi, wah ini dekat halving. Udah dimakan. Apalagi ya sebagai pemula ya, biasanya makanan-makanan kayak gitu tuh selalu terlihat seperti micin gitu ya, enak, gurih, renyah gitu kan, tapi efek sampingnya sangat-sangat tidak bagus bagi kesehatan. Dan ini juga selain tidak bagus bagi kesehatan juga tidak bagus bagi mental kayak gitu. Nah, sampai di sini aku kemarin udah belanja ya. Ke sini aku belanja kemarin di sini aku belanja kemarin di area sekitar 63 ribuan, 64 ribu aku belanja. Dan belanjaan aku kemarin udah sempat naik balik lagi ke area awal belanjanya ya. Jadi kalau dibilang minus ya nggak minus gitu, masih di area-area itu aja. Kecuali minus aku belanja di sini sekarang harga Bitcoin di sini, nah itu baru bodoh ya kan.
Nah, jadi dari sini tuh udah jelas dan ketara guys. Jadi target aku sebenarnya masih sama. Minimal Bitcoin akan di 64.900. Ya maksimal Bitcoin ya harusnya di 63.100. Ini maksimalnya. Tapi jikalau area maksimalnya di 63.000 ini, let's say amit-amit terjebol, ya udah say hello untuk 58.000. Karena plan aku kemarin di sini ini 58.000 ini belum kena guys. Ya, dia udah sempat ke sini naik ya kan, kemudian naik lagi ngambil liquidity di 70.000, 72.000. Wah, ini kacau banget nih ya, dan terjun. Nah, jadi ya rasional aja sih sebenarnya kalau misalnya kita let's say ke 58.000, dan kalau makin dalam lagi sebenarnya lebih bagus guys. Ya, kenapa? Ya karena ini adalah kesempatan terakhir kita untuk belanja gitu, dan aku tuh udah siap guys, udah capek bosan dia di staking guys. Dia mau dimasukin ke dalam market gitu antriannya ya kan. Nah, jadi bagi kalian yang nggak punya dana lagi ya aku ucapkan selamat ya, karena kalian nggak bisa ikut berparti ria, kalian sudah sangkut ya, kejemput sih tapi nggak tahu kapan ya. Kalau dapat di bawah nanti, apalagi ini mendekati halving, ya udah gitu kan. Satu hal yang harus kalian perhatikan ini tadi. Nah, ya harga Bitcoin sebelum halving selalu turun. Ya, di tahun 2016 crash, ya kan, 30%. Di tahun 2020 crash, 20%. Di tahun 2024, mari kita hitung dulu. Ini dari sini berapa nih? Ya, baru 10% guys. Guys, ini belum ada rasanya ya. Minimal kalau tahun-tahun kemarin bisa berapa, ini bisa 30, 20, ya tahun ini 15 kek ya kan, 15 atau ya di sinilah 13%, ini kan udah lumayan gitu kan. Nah, jadi semakin turun aku semakin senang, semakin banyak semakin murah maksudnya harga yang bisa diserok gitu kan. Karena aku kemarin udah exit di sini guys ya. Kalian exit atau enggak aku nggak tahu bagaimana dengan profit kalian. Terus aku nyicil lagi masuk di sini kemarin ya, dan balik lagi ke harga aku nyicil. Sebenarnya nggak masalah, tinggal tambah gitu. Tinggal tunggu next leg up-nya bakal kemana. Tapi next leg up ya otomatis target aku sih masih sama ya, mungkin dengan yang kemarin, yaitu di 77.000. Pertanyaannya, kapan 77.000-nya? Ya kita jawab lah nanti di bulan 5 setelah halving ya. Ini baru April, dan di bulan ini akan banyak memakan banyak sekali korban. Yang liquid udah banyak, yang sangkut udah banyak, yang putus asa nggak bisa tidur udah banyak. Dan ini yang selalu aku notice dari kemarin, tapi pada ngeyel ya kan. Nah, jadi kita mau lihat dulu funding rate guys, ini yang terakhir. Nah, karena ini menjadi salah satu patokan dan acuan aku untuk masuk di market ya. Funding rate ya. Yang mana funding rate ini berfungsi sebagai menunjukkan mapping terhadap market ya. Semakin gila orang di market. Oke, kita melihat di sini udah beberapa yang normal ya. Ini udah putih nih, nah normal guys. BTC di Binance sudah normal, Ethereum juga udah normal nih. Ya, tapi masih banyak yang merah. Ini kayaknya sekali lagi flash dump gitu ya. Entah flash dump ke ya anggaplah 63.000 gitu ya. 63.000 deh ke situ ya kan. 63 atau 61 sampai sini ya kan. Fibo 0,7-nya enggak masalah gitu. Ya terjunin aja, udah itu reset, udah oke, baru kita masuk gitu kan. Dana udah siap, masuk di saat yang tepat, keluar di saat yang tepat. Karena banyak orang bisa masuk nggak bisa keluar, dan banyak orang bisa FOMO tapi nggak bisa mengontrol market. Kira-kira gitu aja. See you in the next video. Jangan lupa daftar Binance-nya. Bye bye.